Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2292 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kemarin. Konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang Paskah, di mana Daniel keluar dari gua singa tanpa terluka. Raja Darius melihat bahwa ini satu keajaiban yang luar biasa, ini mujizat dari Allah yang disembah Daniel, yaitu Allah Israel. Sehingga Raja Darius memberikan perintah kepada semua pejabat-pejabat yang areanya dikuasai oleh Raja Darius, dengan memberikan perintah bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kalau hidup kita jadi berkat, pasti hidup kita berdampak. Lihat Daniel, hidupnya betul-betul jadi berkat karena hidup dalam kebenaran. Amin. Sehingga dampaknya itu luar biasa. Allah bekerja di dalam kehidupan Daniel dengan melakukan mujizat. Ketika dia dibuang di gua singa, satu singa tidak melukai Daniel. Itu mujizat. Saudara, ketika Raja Darius melemparkan semua orang-orang yang memfitnah Daniel bersama dengan istri anak-anaknya, belum sampai di lubang, singa-singa itu sudah menerkam mereka. Berbeda dengan Daniel. Tidak ada satu singa yang berani menyentuh, melukai Daniel. Dan Raja Darius melihat ini mujizat luar biasa. Dia melihat bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Amin. Darius baru percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu, saudara dan saya, jadi berkat, hidup kita pasti berdampak. Lihat, dampaknya luar biasa. Raja Darius
jadi percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan dia memberikan perintah kepada daerah-daerah yang dia kuasai. Semua harus hidup takut akan Tuhan Allahnya Daniel. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebayang tidak kalau Indonesia ini dimenangkan? Amin. Saudara, mari kita gereja Tuhan jadi berkat. Supaya apa, saudara? Supaya negara kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, mari kita mau jadi berkat sehingga hidup kita berdampak bagi negeri ini. Amin. Sayang sekali, saudara, banyak orang Kristen pakai simbol-simbol agama, salib. Ada yang punya kaos gambarnya Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya sangat-sangat kontras dengan firman. Mereka bahkan tidak mengenal Tuhan. Saudara, apa bedanya dengan orang-orang Jepang? Mereka suka sekali pakai kalung salib, anting-anting yang ada salibnya. Mereka senang. Tetapi mereka hidup tanpa Yesus. Mereka menganggap bahwa simbol-simbol agama berupa salib yang mereka pakai itu hanya untuk gaya, hanya untuk style, hanya untuk model. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti mereka. Memakai atribut kekristenan tetapi hidup di luar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali, banyak sekali orang memakai atribut-atribut kekristenan, tetapi kehidupan mereka di luar nalar, saudara. Hidup mereka tidak jadi berkat. Saudara, mari kita mau hidup jadi berkat sehingga kehidupan kita berdampak sama seperti Daniel. Amin. Seperti Daniel yang hidupnya jadi berkat. Sehingga Raja Darius mengeluarkan satu perintah kepada seluruh kerajaan yang dia kuasainya, supaya mereka semua hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Di ayat 28, ini adalah pengakuan Raja Darius tentang Allahnya Daniel. Oh haleluya, saya bacakan buat kita sekalian. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tengah bahaya, di tengah ancaman, di tengah teror, di tengah intimidasi, di tengah fitnah dan lain sebagainya yang dialami Daniel. Daniel dibela Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup benar, jangan takut. Lihat Daniel, dia gak takut, saudara. Walaupun dia sangat-sangat minoritas. Dia hanya bersama dengan 3 temannya, hanya berempat di tempat orang, di daerah orang, saudara. Tetapi saudara lihat, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup benar, gak perlu takut. Kalau kita salah, baru kita takut, saudara. Jadi kalau saudara benar, gak perlu takut. Tuhan menyertai saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Amin. Lihat Daniel. Apa yang terjadi dengan Daniel ketika dia dibuang di gua singa? Saudara lihat, dia tidak terluka. Tuhan melepaskan dia dari maut, dari bahaya. Amin. Jadi di saat saudara hidup takut akan Tuhan, iblis itu gak senang. Makanya ada yang fitnah Daniel, sehingga Daniel dibuang ke gua singa.
Tapi saudara lihat, ada pembelaan Tuhan di sana. Amin. Tuhan lepaskan Daniel dari bahaya maut. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, mungkin saudara hanya sendiri. Jangan takut. Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa itu menyertai saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara, Tuhan akan lepaskan kita dari bahaya. Yang kedua saudara, Tuhan akan menolong. Saudara perhatikan ayat 28. Dia melepaskan dan menolong. Amin. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, atau mungkin, dengar ini baik-baik. Saudara tadinya hidup berdosa, hidup dalam kejahatan, hidup jauh dari Tuhan, tapi di tengah jalan, saudara, ketika saudara ditegur Tuhan dengan keras, akhirnya saudara bertobat. Amin. Di saat saudara bertobat, saudara cari Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Saudara lihat, Daniel, dia hidup takut akan Tuhan. Di saat dia dibuang di dalam bahaya itu, Tuhan menolong Daniel. Amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya yang ada dalam bahaya, yang ada dalam tekanan, tantangan besar di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, ketika tidak ada yang menolong kita, orang-orang yang dulu kita tolong ketika mereka susah, di saat kita susah, mereka tidak menolong kita. Jangan bersedih hati. Saudara, ada satu pribadi yang mau menolong kita apa adanya. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berikan apa? Kelegaan kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menyambut dengan sukacita. Di saat saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Lihat, saudara, hal yang luar biasa Daniel alami. Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Amin. Di saat kita datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan. Nanti datang kalau sudah akhir, saudara. Nanti kalau sudah bangkrut, sakit, sudah gak punya apa-apa, saudara. Malu kita kalau kita seperti itu. Mari kita selalu datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ini bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Tuhan melihat kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi jawaban atas pergumulan kita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga buat kita semua, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Perhatikan, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Lihat Daniel, saudara, singa-singa lapar itu, yang ada di gua itu. Tapi tidak ada satu singa yang bisa membuka mulut mereka untuk memangsa Daniel. Tidak ada. Semuanya tertutup, saudara. Tuhan kirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa yang lapar itu. Nanti malaikat buka ketika apa? Orang-orang yang memfitnah, menjatuhkan Daniel, ketika mereka dibuang di gua singa, mereka semua dimakan singa-singa lapar itu. Lahap, habis, sampai tulang-tulang mereka habis dimakan singa-singa lapar itu. Saudara, saya percaya
Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya mau bilang, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya terlibat dalam percakapan saudara. Saya melihat ada seorang dalam tanda kutip hamba Tuhan, tetapi tidak percaya mujizat. Saudara, kalau orang tidak percaya mujizat, itu menandakan dia tidak punya iman. Kita mengimani, mengaminkan apa yang terjadi dalam Alkitab, cerita-cerita itu masih relevan sampai sekarang ini. Sehingga kalau kita aplikasikan, kuasa firman yang sama itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, hamba Tuhan ini berkata, wah, mujizat sudah selesai di zaman Tuhan Yesus. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Saudara, saya mau bilang, ini orang tidak mengerti firman. Dia menguasai firman, tapi firman itu tidak menguasai dia. Apa bedanya dia dengan ahli Taurat? Tahu firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bilang, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita beriman, Tuhan Yesus berkata, terjadilah menurut imanmu. Amin. Jadi kalau kita percaya, apa yang terjadi dalam Alkitab itu seperti yang kita alami. Saudara mungkin sakit. Saudara mengimani bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada orang-orang sakit di zamannya, itu terjadi dalam kehidupan saudara. Terjadi mujizat, maka itu yang akan terjadi. Amin. Saudara, kalau kita masih hidup, masih bisa bernapas, itu mujizat dari Tuhan. Amin. Jadi mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan dari Daniel kita belajar. Mujizat terjadi kepada Daniel karena Daniel hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara akan melihat hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau bicara mujizat, itu kan di luar kemampuan kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan beracara dalam hidup kita. Kita nggak bisa lakukan itu. Kita butuh mujizat. Mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, sakit saya sudah stadium 4. Dokter bilang sudah nggak lama lagi. Dokter boleh angkat tangan. Tapi saya mau bilang, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Di saat saudara percaya pada Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari bahaya. Tuhan yang sanggup menolong kita dalam kesusahan. Dan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk terus mengingatkan kami dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati semua pendengar dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada dengan berkat-berkat sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.